Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang saya cintai di seluruh Nusantara, kita harus tahu dan jangan melupakan sejarah dan rekam jejak. Dan ini memang sudah terstrukturnya mereka secara masif ingin memang melemahkan NU dan menghancurkan NU dengan terbukti pergerakan mereka dari klan Ba'lawi, para habaib yang dipimpin sama Habib Unyil, ya, Imam Jumbo, terus membusukkan karakter para pemimpin Nahdlatul Ulama, ya. Semenjak dulu tuh yang viral live di TV One, bilang kepada Gus Dur, Rizik itu, katanya Gus Dur itu buta mata buta hati. Nah, sekarang memang semenjak dulu memang senang dengan cara pembelaannya dari Kiai Said Agil Siroj, dan ini sangat luar biasa. Seandainya PBNU sekarang dipegang sama beliau, wah, insya Allah beres. Cekidot lah, jangan lama-lama, kita tonton seperti apa nih, ya, pernyataan Kiai Agil Siroj, ya, apakah benar apa yang dikatakan Rizik itu, ya. Ini memang sudah lama ini kejadian, tapi ini perlu diingat kembali, ya, atas niat busuknya mereka. Buta matanya, buta hatinya. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Ada orang khutbah ngaci maki, nyebut nama orang, turunkan seret dari mimbar. Siap? Habib Rizik gurunya NU, wabok. Habib Rizik gurunya NU, goblok katanya. Setuju Pak Yai, ya. Satu lagi, dan ya, ini memang lama, ya, termasuk pergerakan salawatnya Habib Syekh itu. Gus Dur buta mata buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinil afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, kasar, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya lan faddu min haulik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap? Turunkan. Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bila husna, dengan kebaikan. Wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas karo Gusti Allah. Ada orang khutbah ngaci maki, nyebut nama orang, turunkan seret dari mimbar. Siap? Setuju. Betul wani kita orang atas. Gus Dur buta mata buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, kan stroke lah, dioperasi kepala, dioperasi. Di kamar saya tungguin, saya Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Zaman Orde Baru Cakarwardaya, Subiakto Cakarwardaya, orang lima pelan-pelan ngobrol ngomong, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Ini Gus Dur konset sudah nggak waras. Itu habis operasi. Mana buta hatinya, Memang matanya buta, tapi hatinya mana? Suatu hari jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi. Mampir ke rumah saya jam 8, minta air putih, minta roti tawar, duduk, saya buka AC. Tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit, ada saksinya, santri saya. Bangun dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Benar, ketika saya di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Itu buta hati tuh, orang buta hati kayak gitu.
pernah seminar, judulnya di Pustaka Nasional, judulnya Mengenang Jenderal Simatupang, JP Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini, 2 Katolik, Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, orang 3 sudah mulai bicara. Tidur, ngorok, kemeringet. Pas giliran Gus Dur saya bangunkan. Gus panjenengan Gus. Naik ke atas saya tuntun. Omongannya orang 3 tadi, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utomo, dikomentari semua. Gimana sih Gus Dur ini? Banyak orang heran, tadi tidur padahal gak dengar tadi, gak mendengarkan, tidur ngorok, kemeringet. Tapi bisa, tadi kata Pak Rudini, tadi kata Romo Muji, Masya Allah, tidur kok bisa kerungu. Jenengan konten batin jenengan. Sayyidina Umar, jadi khalifah, dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, Sungai Nil sedang surut. Satu-satunya sungai di benua Afrika, Sungai Nil, nggak ada lagi sungai. Orang penakan sungai akeh. Sungai Nil sedang surut. Dulu sebelum agama Islam, kalau Nil lagi surut, pertanda minta tumbal. Minta tumbal, gadis cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung, dilempar ke sungai, ditelan air, nanti airnya datang. Gimana sekarang sudah Islam? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Sungai Nil. Ada di sejarah ada ini. Ya, kalau Sayyidina kamu Umar itu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah sayap kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, gak usah ngalir. Kami gak butuh air kamu. Ini dilempar sana ya, bawa ke Mesir ya. Bawa ke Mesir, dilempar. Datang airnya sampai sekarang, gak pernah surut. Itu orang yang hatinya bersih. Jangan hatinya bersih boten. Jangan hatinya bersih boten. Kanjeng Nabi itu tadi, orang Mekah dimaafkan. Panjenengan niru saged? Saged? Insya Allah. Orang yang kemarin pinjem uang 5 juta orang bayar, saya maafkan, saged? enggak. Si anak itu bawa lari sepeda motor saya, katanya pinjem tapi nggak dikembalikan, saya maafkan, saged? Ayo, kita sedikit-sedikit kita niru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Saya kesini beberapa kali udah, 3 kali ya. Kemantingan saya sudah 3 kali ini, sudah 3 kali. Dulu peletakan batu pertama Masjid Lintang Songo. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua di mana? Yang kedua di Ngawi ya. Pokoknya sering sih. 3 kali. Begitu sahabat. Jangan lupakan pergerakan mereka sejak awal. Ya, karena mereka ingin membusukkan dan menghancurkan kredibilitas Nahdlatul Ulama dengan cara membusukkan karakter ya dari pimpinan Nahdlatul Ulama. Saya masih ingat semenjak dulu tuh. Taufik Segap bilang kepada Kiai Agil Siroj itu, pimpinannya mabok katanya. Oh, dia sendiri yang mabok. Dia kan disebut walinya wali Pentagon. Kerjaannya ke diskotik. Sampai ribut itu sama yang punya preman-preman atau penjaga yang di sana. Ini kan lucu. Lucu. Ya, semoga sahabat semuanya bangsa negara Indonesia dimanapun berada ini jangan tertipu dengan kedok jubah. Ya, jangan tertipu dengan kedok duriyah Nabi. Ya, boleh saja mereka mengaku kalau di kalangan internetnya. Tapi di saat sudah di publik dibicarakan, digembor-gemborkan, di branding dan di framing, mereka wajib untuk membuktikannya. Untuk membuktikan bahwa itu adalah emas murni, pasti itu harus melewati uji coba atau pengecekan, dicek secara kimiawi. Apakah itu emas murni atau kuningan? Mustahil bisa dikatakan emas murni kalau tanpa pengecekan terlebih dahulu. Datang ke toko emas, ini jual emas, jangan dicek, gimana mau percaya?
Semuanya pasti dicek. Ini durian Nabi pun sama seperti itu. Di Jazirah Arab, dimanapun. Kerajaan-kerajaan di kerajaan Arab sekarang. Semuanya melewati tes DNA. Untuk menunjukkan betul nggak. Ya, selain menunjukkan manuskrip data. Leluhurnya memang ada. Suhroh wal istifadah dari setiap zaman ke zaman. Sampai dengan saat sekarang. Datanya harus komplit. Sedangkan Ba'lawi dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada. Ini tiba-tiba ngaku. Ya, dari kerajaan Maroko aja sudah membuktikan bahwa yang mengaku dan menisbatkan kepada Nabi wajib melakukan tes DNA. Dan ternyata sekitar 185 orang di Indonesia ini, kurang lebih ada 6 atau 7 orang sudah melakukan tes DNA dari klan Ba'lawi. Ya, ternyata haplogrupnya G. Dan ahli genetika menjelaskan bahwa G itu ya DNA-nya Yahudi. Bagaimana bisa DNA-nya genetik Yahudi kok jadi durian Nabi? Dan ini mustahil. Ya. Salam waras. Merdeka dari penjajahan feodalisme, penjajahan berkedok agama, penjajahan berkedok durian palsu. Ya. Merdeka. Ya. Karena kita bangsa Indonesia yakin ulama-ulamanya jauh lebih hebat daripada dari klan Ba'lawi. Kalau benar ada yang jauh lebih hebat, jujur. Gak ada yang jujur. Betul kata Kiai Alawi. Tunjukkan siapa ulamanya, siapa orangnya yang benar-benar soleh, yang benar-benar jujur. Gak ada. Ya, tetap sekarang mereka sesoleh dan di branding sehebat sebesar apapun, gak mau jujur. Apakah itu sosok ulama? Ayo, selamat datang kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.